Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum atau merangkum mata kuliah filsafat yang pertemuan ke-14, teori dan aliran ketika teori dan aliran etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moralitas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta adil atau tidak adil. Berikut adalah penjelasan mengenai teori dan aliran utama dalam etika. 1. Teori etika normatif. Teori ini fokus pada standar atau prinsip yang menentukan tindakan yang benar dan salah. Beberapa aliran utama dalam teori etika normatif adalah deontologi, etika kewajiban. Dikembangkan oleh Immanuel Kant, teori ini menekankan bahwa tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban atau aturan moral, bukan pada konsekuensinya. Contohnya adalah mematuhi aturan moral universal seperti jangan berbohong, terlepas dari hasilnya. Utilitarianisme, etika konsekuensialisme, diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensi. Tindakan dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin bagi orang, atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Etika kebijakan berakar pada pemikiran Aristoteles. Teori ini menekankan pengembangan karakter moral atau kebijakan seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketika kebajikan fokus pada siapa yang harus kita menjadi daripada hanya apa yang harus kita lakukan. 2. Teori metaetika. Teori ini lebih abstrak dan bertanya tentang dasar moralitas itu sendiri. Beberapa pertanyaan metaetika meliputi apakah nilai moral bersifat objektif atau universal atau subjektif atau relatif terhadap individu atau budaya. Apakah moralitas didasarkan pada emosi, akal, atau sesuatu yang lain? 3. Teori etika terapan. Teori ini berusaha menerapkan prinsip etika dalam situasi konkret seperti etika medis, misalnya terkait dengan eutanasi atau transplantasi organ. Etika bisnis, misalnya kejujuran dalam pemasaran atau tanggung jawab perusahaan. Etika lingkungan, misalnya tanggung jawab terhadap perubahan iklim. 4. Aliran utama dalam etika. Beberapa aliran lain yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran etika meliputi relativisme moral, berpendapat bahwa moralitas bersifat relatif dan bervariasi berdasarkan budaya, tradisi, atau individu. Nihilisme moral mengklaim bahwa tidak ada nilai moral yang objektif, moralitas dianggap ilusi. Ketika feminisme menyoroti ketidakadilan gender dan mendorong pendekatan etis yang
inklusif seperti mempertahankan hubungan, empati, dan konteks sosial. Hedonisme menganggap kebahagiaan atau kenikmatan sebagai tujuan utama dari kehidupan manusia. Setiap teori dan aliran ketika memiliki kekuatan dan kelemahannya, sehingga penggunanya sering tergantung pada konteks dan masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja rangkuman pelajaran mata kuliah filsafat umum pada pertemuan yang ke-14. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.